Demi menolong nenek yang membesarkannya di panti asuhan, Jisen mengambil resiko untuk masuk ke kalangan sosialita dengan menyamar sebagai seorang kaya. Kesehariannya, Jisen ini seorang pengantar makanan yang tak lulus SMA. Saat diputuskan untuk menggait orang kaya untuk diperasnya, Jisen menemukan seorang pemuda tampan yang tergeletak di jalan tak ada yang menghiraukannya. Setelah didekati, Jisen mengenali bahwa pemuda tampan itu adalah Tuan Gu CEO dari grup Gu. Sungguh beruntungnya dia. Saat di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Tuan Gu akan kehilangan ingatan untuk sementara akibat ada gumpalan darah di otaknya. Begitu terkejutnya Jisen saat terbangun Tuan Gu menyebutnya sebagai pacarnya. Dokter menjelaskan bahwa Jisen yang dianggap pacar oleh Tuan Gu yang telah menolongnya membawa Tuan Gu ke rumah sakit. Akhirnya Tuan Gu memberikan kartu kredit eksekutif mungkin sebagai balasan atas kebaikan Jisen. Begitu gembiranya Jisen karena kartu itu berisikan uang triliunan dan bisa membayarkan biaya nenek. Keesokan harinya saat menjenguk Tuan Gu, Jisen membawa makanan yang telah dimasaknya dan ternyata Tuan Gu malah memakan makanan yang dimasak Jisen daripada masakan yang dibawa ibunya yang telah dibuat chef. Selesai makan, Jisen diantar pulang dan Jisen tak mau diantar sampai rumah karena takut ketahuan bahwa dia telah membohongi Tuan Gu. Tapi saat baru beberapa meter Tuan Gu melihat tas Jisen ketinggalan dan dia membelokkan mobilnya untuk kembali. Saat mengemudi, Tuan Gu melihat Jisen berjalan kaki. Tuan Gu membuntuti Jisen sampai ke tempat di mana kedatangan Jisen disambut hangat oleh adik-adik panti asuhan tempat tinggal Jisen. Tuan Gu pun terenyuh walau dia dibohongi Jisen karena dia bukan kalangan atas. Tapi kondisi Jisen ini membuat Tuan Gu semakin cinta. Tuan Gu bertekad untuk memasukkan Jisen ke kalangan sosialita sesungguhnya. Saat berada di dunia sosialita, Jisen banyak terima tekanan dari ibunya Gu Xinian yang mata duitan serta merendahkan orang yang tak punya status dan kekayaan. Tapi selalu dibela serta dilindungi oleh Tuan Gu. Tuan Gu pun memperkenalkan di hari ulang tahunnya bahwa Jisen itu sebagai pacarnya. Walau pada saat itu identitas Jisen sebagai seorang yatim piatu dibongkar oleh sekretaris Tuan yang sebenarnya menaruh hati pada Tuan Gu. Jisen mulai merasakan benih-benih cinta pada Tuan Gu yang begitu baik padanya, dan di saat itu pula Jisen merasa takut kehilangan Tuan Gu bila saat nanti ingatan Tuan Gu pulih. Tapi pikirannya itu salah, karena saat Gu Xinian ingatannya pulih, saat terbangun di rumah sakit akibat kecelakaan di lokasi proyek, orang yang pertama ditanyakan adalah Jisen yang membuat ibunya kesal. Ibunya pun berusaha memisahkan mereka dengan membohongi Jisen bahwa Gu Xinian saat terbangun tak sedikit pun menanyakan dirinya. Gu Xinian yang tahu ibunya membenci Jisen berontak dari rumah sakit lalu menghampiri Jisen yang saat itu berkemas meninggalkan kantor setelah diusir oleh sekretaris Gu Xinian. Gu Xinian pun berusaha meyakinkan Jisen bahwa dirinya betul-betul mencintainya. Huo Yufan adalah saingan Gu Xinian di dunia bisnis. Dia ditugaskan ibunya Gu Xinian untuk memisahkan hubungan antara Jisen dengan anaknya. Terlebih lagi Gu Xinian sebenarnya telah ditunangkan dengan keponakan Huo Yufan. Ibunya Gu Xinian tidak bisa menerima kalau Jisen jadi menantunya. Jadi masuknya Huo Yufan tidak murni urusan bisnis. Tapi Huo Yufan bertemu dengan Jisen ada perasaan lain. Dia teringat kakak perempuannya yang telah kehilangan anak seumuran Jisen kalau kakaknya itu hidup. Ibunya Gu Xinian telah melacak identitas Jisen sampai pada gambar yang dimiliki putranya di ruangan pribadinya. Sketsa gambar itu mirip dengan Jisen. Itulah yang menyebabkan menugaskan Huo Yufan.
Kecelakaan yang menimpa Gu Xinian tempo hari yang membuat Huo Yufan dan Jisen saling mengenal lebih dekat. Huo Yufan berterus terang bahwa perasaan pada Jisen bukan perasaan cinta, tapi sebuah kerinduan yang dipendam 20 tahun pada sosok keponakannya, dan Jisen itu sangat mirip dengan kakaknya. Dan Huo Yufan jadi mengetahui bahwa Jisen itu tinggal panti asuhan dan diadopsi. Huo Yufan merasa seakan-akan bukan kebetulan dirinya yang selama ini mencari keponakan dipertemukan Jisen, lalu dia ambil rambut Jisen yang terjatuh di jok. Gu Xinian dan Jisen menemui ibunya untuk menjelaskan bahwa sketsa foto itu adalah betul ditujukan pada Jisen. Tapi tetap ibunya tak mau terima Jisen karena Gu Xinian telah ditunangkan dengan keluarga kaya yang tidak sebanding dengan Jisen. Saat itu ada telepon bahwa tunangan Gu Xinian telah diketemukan. Dan Gu Xinian menolak pertunangan itu karena cinta pertamanya adalah Jisen yang telah dia buatkan gambarnya. Ibunya marah. Lalu Gu Xinian tinggalkan ibunya untuk antarkan Jisen pulang. Sesampainya di tempat dihadang sebuah mobil dan keluarlah Huo Yufan dengan Tuan Ho ayahnya yang saat itu panggil-panggil Jisen. Diketahui setelah tes DNA ternyata Jisen adalah cucunya yang telah lama hilang. Ibunya Gu Xinian belum tahu bahwa Jisen itu tunangannya Gu Xinian yang telah lama hilang. Atas usul Gu Xinian, agar menyadarkan ibunya diaturlah sebuah sandiwara. Dan akhirnya ibunya Gu Xinian menyesal dan meminta maaf.